Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Ernawati, guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dari SMP Negeri 30 Sari, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Apa kabar hari ini? Tentunya baik, sehat, luar biasa. Kali ini saya ingin membahas mengenai pelajaran IPA kelas 8 semester 1 bab pertama mengenai gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Yang akan saya buat menjadi 3 bagian. Video kali ini membahas tentang konsep gerak dan hukum Newton. Pertama, kita bahas mengenai konsep gerak. Setiap benda selalu bergerak melalui lintasannya. Lintasannya bisa lintasan lurus, melingkar, parabola, atau tidak beraturan. Contoh gerak lurus, naik sepeda di jalan lurus, gerak melingkar pada permainan handstand, dan gerak parabola. Benda yang melintas pada lintasan lurus melibatkan jarak, waktu, dan kecepatan. Jarak adalah panjang lintasannya ditempuh, perpindahan adalah selisih jarak lurus antara posisi awal dengan posisi akhir. Contohnya, jarak rumah kalian dengan sekolah 2 km. Apabila kalian berangkat kemudian pulang sekolah, maka jarak yang kalian tempuh 4 km. Di sini perpindahannya 0. Kenapa? Karena tidak ada jarak posisi awal dengan jarak posisi akhir. Kelajuan adalah kemampuan menempuh jarak tertentu pada setiap detiknya. Bisa dirumuskan dengan S sama dengan V kali T, di mana S adalah jarak tempuh dengan satuan meter, V adalah kelajuan dengan satuan meter per sekon, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Kecepatan adalah kemampuan mengukur perpindahan gerak benda tiap satuan waktu. Bisa dirumuskan dengan delta S sama dengan V kali T, di mana delta S sama dengan perpindahan dengan satuan meter, V kecepatan dengan satuan meter per sekon, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Kelajuan dan kecepatan memiliki definisi yang berbeda. Namun pada gerak lurus beraturan atau GLB, kecepatan dan kelajuan memiliki nilai, simbol V, dan satuan meter per sekon yang sama. Percepatan adalah perubahan kecepatan pada setiap waktu. Percepatan bisa dirumuskan dengan A sama dengan delta V per delta T. Delta V sama dengan VT min V0 per delta T, T2 dikurangi T1. Di mana A adalah percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat, delta V perubahan kecepatan dengan satuan meter per sekon, delta T perubahan waktu dengan satuan sekon, VT kecepatan akhir dengan satuan meter per sekon, dan V0 adalah kecepatan awal dengan satuan meter per sekon. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak yang memiliki perubahan kecepatan selalu tetap pada setiap detiknya. Percepatan tidak hanya dimiliki benda yang bergerak horizontal. Pada benda yang bergerak vertikal juga memiliki percepatan, yaitu percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi disebut juga gaya gravitasi, yaitu gaya tarik benda oleh bumi sehingga benda mengalami percepatan konstan. Besarnya 9,8 meter per sekon atau 10 meter per sekon. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat mengubah kecepatan, bentuk, dan arah. Gaya dibagi menjadi 2, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh contohnya gaya otot dan gaya gesek. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot oleh rangka tubuh. Misalnya, kalian mengayuh sepeda, bermain sepak bola, mendorong mobil mogok, dan lain sebagainya. Masih banyak contoh yang lain.
Sedangkan gaya gesek adalah gaya yang diakibatkan oleh adanya dua benda yang saling bergesekan. Gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gaya yang diberikan pada benda. Contohnya, gaya gesek antara telapak kaki kita dengan lantai ketika kita berjalan atau berlari. Gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung pada benda yang dikenainya. Contohnya, ketika mendekatkan magnet dengan paku besi. Paku besi akan tertarik dan menempel pada magnet. Hal ini dipengaruhi oleh gaya magnet. Yang kedua, kita bahas mengenai hukum Newton. Hukum 1 Newton mengatakan bahwa sifat inersia benda yang tidak mengalami resultan memiliki gaya 0, akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Sifat inersia atau kelembaman adalah sifat benda yang memiliki kecenderungan untuk mempertahankan keadaan diam. Contoh hukum 1 Newton yaitu ketika kita berada dalam mobil, kemudian sopir ngerem dengan tiba-tiba, maka badan kita akan bergerak ke depan. Hal ini badan kita mempertahankan keadaan untuk tetap diam. Hukum 2 Newton menyatakan bahwa percepatan gerak benda berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan masanya. Bisa dirumuskan dengan sigma F sama dengan M kali A, di mana A adalah percepatan, sigma F adalah gaya, dan M adalah massa benda. Contoh hukum 2 Newton yaitu saat memindahkan meja yang ringan akan lebih cepat daripada memindahkan lemari yang berat jika gaya dorong yang kita berikan itu sama. Hal ini karena meja memiliki massa yang lebih kecil daripada lemari. Semakin kecil massa benda, maka semakin besar percepatannya. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa ketika benda pertama memberi gaya aksi atau F aksi pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya reaksi atau F reaksi yang sama besar pada benda pertama tetapi berlawanan arah. Dirumuskan F aksi sama dengan min F reaksi. Contoh hukum 3 Newton yaitu pada saat kita berenang. Ketika berenang, tangan kita mengayuh ke belakang. Itu artinya melakukan gaya aksi. Dan air akan mendorong kita melaju ke depan, di mana air akan melakukan gaya reaksi. Demikian penjelasan yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Materi berikutnya akan kita bahas pada video selanjutnya. Selamat belajar. Kita bisa, kita hebat, kita luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.